Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya, Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang ada pertanyaan kepada saya dari seseorang yang menanyakan bahwa dia sudah menjalani program diet, dia sudah melakukan usaha untuk berdiet, tetapi masih saja sulit untuk menurunkan berat badannya atau mencapai berat badan yang ideal baginya. Jadi cuma turun sedikit sekali gitu, masih jauh dari berat badan ideal versi dia. Jadi untuk mencapai berat badan idealnya itu terasa sangat-sangat sulit, dan dietnya bukan hanya 1-2 macam, berbagai macam jenis diet yang terbukti efektif untuk temennya. Dia mengikuti bahkan sama persis petunjuk seperti apa yang temennya lakukan, masih saja gagal. Atau dia membaca buku atau bahkan ikut program diet online, dia dengan via WhatsApp diberikan waktu, schedule, bahkan ikut catering ya. Kata-kata catering hampir hilang dari ingatan saya ya. Jadi catering diet ya, yang dimana menunya disiapkan, dia tinggal makan, tapi masih saja sulit untuk menurunkan berat badannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini ada beberapa faktor yang akan kita bahas. Jadi ya, sudah diet tapi berat badan tidak mau turun ya. Problem yang mungkin bisa jadi kalian juga mengalaminya. Jadi berat badannya stuck di situ gitu ya, dan kayaknya sudah berbagai macam jenis diet dan hampir menyerah tentang program diet, sudah tidak lagi interest dengan yang namanya diet karena dia merasa dikutuk sebagai orang yang gemuk, atau mungkin faktor genetik, faktor keturunan, dan lain sebagainya. Dia jadikan semacam kambing hitam atas bentuk tubuh yang dia alami saat itu, atau mungkin kalian alami saat ini, seperti itu. Oke, jadi sudah diet tapi BB tidak mau turun. Biasanya ya, ini mungkin juga terjadi terhadap diri kalian ya, kurang minum air putih. Jadi program diet yang terus kemudian tidak diimbangi dengan mengkonsumsi air putih yang cukup ya, dan masih lebih memilih untuk mengkonsumsi minum-minuman manis misalnya ya, minum-minuman yang mengandung gula, atau minum susu, atau minum apapun lah yang notabene ada rasanya. Ingatlah bahwasanya minuman-minuman itu mengandung kalori juga. Jadi percuma kalian diet ya kalau masih minum minuman manis. Dan ada banyak orang yang menganggap bahwasanya minum-minuman manis itu tidak memiliki efek apapun terhadap berat badan dia. Kenyataannya ya, minuman manis tetap saja berkalori ya. Bukan berarti kita melarang untuk mengkonsumsi minum-minuman manis, hanya saja harus tahu takarannya. Dan yaitu tadi, seperti saya bilang, banyak orang yang berpikir bahwasannya ketika mengkonsumsi minum-minuman manis ya sama halnya seperti air gitu ya, tidak mengandung lemak, tidak mengandung zat-zat atau kandungan yang dimana bisa membuat tubuh kita jadi gemuk, jadi berat badannya nambah dan sebagainya, seperti itu ya. Kurang minum air putih. Terus kemudian yang kedua ya, banyak terjadi juga ya, sudah diet tapi berat badan tidak mau turun dikarenakan kurang juga tidur, terutama tidur di malam hari, tidur yang lelap ya, jam tidur 6 sampai dengan 8 jam gitu ya. Antara itu lebih 8 jam itu antara 7-8 jam, 6 jam itu waktu yang setidak-tidaknya
Anda cukupkan untuk beristirahat, untuk tidur gitu. Jadi banyak sekali ya keluhan-keluhan berkaitan dengan kurang tidur, terlalu sering begadang, ya mengantuk, tidak produktif, metabolisme tubuh jadi melambat, lebih banyak ngemil di malam hari, atau ya sama kayak tadi minum minuman manis di malam hari, bikin teh atau mungkin minum susu atau minum minuman yang hangat dan sebagainya, dan biasanya juga ditambahkan gula yang secara otomatis akan membuat diri kalian gemuk atau naik berat badannya. Ya, jadi kurangnya tidur ini sangat berkaitan erat dengan pikiran ya, sehingga tubuh akan memproduksi hormon-hormon yang sifatnya menimbun lemak ya, menyerap lemak yang ada dalam makanan, terus kemudian metabolisme tubuh melambat, jadi kalian cenderung malas untuk beraktivitas, untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas fisik, sehingga yang terjadi tentu saja berat badan kalian ya di situ-situ saja, susah untuk turun seperti itu. Oke, yang ketiga, masih kurang lagi. Kurang olahraga. Tuh. Nah, di program diet kalori sebetulnya juga kita tidak terus kemudian memaksa kalian untuk berolahraga, namun ya olahraga ini di dalam program penurunan berat badan yang paling utama memang bagaimana mengatur pola makan ya, terutama jumlah kalori. Tetapi olahraga juga cukup penting gitu. Jadi dua hal ini saling terkait, meskipun persentasenya yang paling utama tentu saja pola makan ya, itu yang paling utama. Persentasenya 80% berkaitan dengan pola makan dan 20% dari olahraga. Dan 20% itu bukan berarti sama sekali nggak ngefek ya, tetap akan ada efeknya, tetap akan mempercepat proses penurunan berat badan. Jadi terjadi kondisi di mana tubuh kalian akan membakar lemak ketika kalian butuh tenaga, ketika kalian berolahraga, secara otomatis juga lemak itu akan dikonversi oleh tubuh menjadi energi, menjadi tenaga yang dipergunakan untuk berolahraga, untuk berlari, jogging, untuk melakukan apapun aktivitas fisik. Makanya saya selalu mengutarakan setidak-tidaknya kalian berjalan deh, jogging deh, jalan kaki saja kan, mumpung masih diberikan kesempatan untuk jalan kaki gitu ya, kenapa tidak manfaatkan untuk jalan gitu ya ke tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh jalan kaki, kenapa tidak jalan kaki gitu loh, nggak harus ke mana-mana naik motor atau naik mobil apalagi gitu ya. Sekali-sekali kita pergunakan kendaraan yang kita miliki, yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita semua, yaitu kedua kaki kita untuk berjalan seperti itu. Nah, yang terakhir, kalian sudah merasa diet ya dengan cara mengurangi porsi makanan yang ada di dalam makanan yang kalian makan. Hanya saja ya, jumlah kalorinya ini paling penting, dan biasanya yang banyak sekali terjadi tentu saja ini, jumlah kalorinya tidak diperhatikan dari makanan. Nasinya yang biasanya katakanlah banyak gitu ya, memang sudah dikurangi, sudah diubah jadi yang lebih kompleks, misalnya beras hitam, beras merah, atau bahkan sama sekali nggak makan nasi misalnya, tapi diganti dengan mie, sama aja jumlah kalorinya tetap tinggi. Atau diganti pakai oats yang katanya lebih sehat, tapi mengkonsumsinya dengan pakai susunya juga mengandung kalori. Jadi jumlah kalori ini sangat penting, dan saya yakin kebanyakan ya yang sudah diet biasanya minum air putih, udah tidur juga udah tercukupi, olahraga juga, tapi jumlah kalorinya ini belum minus, masih minum jus yang ditambahkan susu kental manis, susu coklat. Nah, itu juga kalori di dalamnya bertambah ya, otomatis bukan hanya faktor porsinya saja yang dikurangi, tetapi harus jumlah kalorinya, dan sebisa mungkin di bawah dari apa yang dibakar. Supaya apa? Supaya seperti saya bilang tadi, tubuh kita akan mengubah lemak menjadi kalori kembali, menjadi energi kembali. Akhirnya impactnya ke tubuh kita, tentu saja tubuh kita makin ringan,
tubuh kita menjadi turun berat badannya, dan gak ada lagi kasus-kasus yang dimana sudah diet tapi berat badan tidak mau turun, berat badan stuck di situ atau gagal total dietnya sampai bahkan ada yang naik padahal makanannya udah dikurangi seperti itu. Misalnya ikut catering diet gitu ya, tapi cateringnya disamaratakan dengan orang-orang lain yang kebutuhan kalorinya mungkin lebih besar daripada kita, sementara kita beraktivitas sangat minim. Jadi kalori hanya dipakai untuk fungsi organ saja. Nah, dikasih catering diet yang notabene tetap di atas dari kebutuhan kalori harian kita, ya akan terjadi surplus kalori yang mana akan disimpan lagi oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak, sehingga malah naik berat badan kita. Minum susu, minum protein, minum apalah gitu ya yang notabene kalorinya juga tinggi seperti itu. Nah, itulah yang banyak terjadi berkaitan dengan yang sudah menjalani program diet tetapi tidak juga turun. Ada 4 hal ini, dan terutama yang keempat ini yang banyak sekali, mayoritas 80-90% tidak terpatok terhadap kalori yang masuk, tetapi terhadap porsinya. Asal dikurangi, asal lebih sedikit, secara porsi memang lebih sedikit. Yang tadinya 6 sendok jadi mintakanlah 3 sendok ya nasinya, tetapi lauk pauknya ada gorengannya itu malah justru lebih tinggi mungkin sebelum kita menjalani program diet, bisa saja seperti itu. Ditambahkan karena mentang-mentang nasinya sedikit, dia berharap akan turun berat badannya, tapi dia makan kerupuknya malah lebih banyak supaya bikin dia kenyang. Lauknya lebih banyak, padahal gorengan, tempe yang digoreng, tahu dan sebagainya. Padahal kalau minyak tentu saja akan menambah jumlah kalori di dalamnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ya mencerahkan kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.